Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang di request. Yang pertama ada RALS, kedua AMRT, ketiga MAPI, keempat ASAS, kelima BKSL, keenam MDLN, ketujuh CAK, kedelapan TKIM, dan terakhir INKP. Langsung saja ke saham pertama, ada RALS yang ditutup di harga 590 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk RALS menurut saya ini lagi konsolidasi aja, cukup bagus selama di atas 580. Trend downtrendnya ini beberapa kali di retest dan mantul. Memang dia membentuk candle doji, tapi ya bagus. Yang penting dia nggak turun dari 580. Itu aja. Targetnya kemana? 610 sampai 620 nih ya, akan uji neckline-nya ini. Kalau dia break ke atas ini cukup bagus untuk RALS. Dan juga ini ada resisten yang cukup kuat kan, 620, 610 itu lewat itu uptrend lagi. RALS akan menguji EMA 200-nya di 650. Jadi apakah bagus untuk RALS? Kondisi seperti ini ya lumayan bagus lah ya. Memang trend majornya itu masih downtrend, cuman mulai konsolidasi, tapi konsolidasinya itu terus membentuk higher high, higher low ya, dari semenjak Juli terus naik nih. Tinggal nunggu break 620. Itu bagus untuk RALS. Kalau gagal bisa jadi pola dead cat bounce dan konsolidasi di bawah sini ya. Hati-hati kalau pola dead cat bounce-nya jebol support 550, downtrend lagi. Tapi kondisi seperti ini sepertinya ini area-area udah penurunan terbatasnya lah ya. Maksimal 550 itu mantul lagi ke atas. Jadi seperti itu. Untuk RALS kalau dilihat weekly-nya seperti apa, weekly-nya juga koreksinya volume kecil dan MACD-nya sudah mengarah ke atas. Ya tinggal nunggu break ya. Kalau nggak minggu ini, minggu depan. Kalau minggu ini dia bisa break 620 itu bagus. Ya besok terakhir. Tapi apakah mungkin? Itu aja ya. Jadi seperti itu untuk RALS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada AMRT yang ditutup di harga 2090, terkoreksi 0,47%. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy, bahkan dari tanggal 16 Agustus. Kalau dilihat dari broker summary-nya, AMRT ada akumulasi di 2090. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal AMRT diakumulasi hari ini ya sama broker Credit Suisse, dan sahamnya juga mantul dari 2000. Ini dia membuat swing low-nya minggu lalu. Apakah ini konfirmasi? Ya ini konfirmasi. Cuman ya udah harga tanggung. Kalau Bapak Ibu kemarin belinya di 2000 sampai 2040 ya itu area buy ya. Sempat naik ke 2180 terus turun lagi. MACD-nya mengarah ke atas membentuk golden cross. Memang melandai, tapi EMA 20-nya sudut kemiringannya 45 derajat. Ini masih menarik menurut saya untuk AMRT. Besok ada peluang untuk kembali uji area 2100 resistennya atau 2120 itu ya. Cuman harga-harga tanggung ya. Itu hitung aja risk reward. Dan kalau dilihat ini ada pola bullish pennant. Kalau dia break 2120, 2150 itu lanjut uptrend. Dan bisa jadi ini pattern play. Ini seperti ini ya. Target kemana? 2460. Ini kan udah all-time high juga ya untuk AMRT. Dan atau tren jangka pendeknya aja. Kalau dia break 2150 itu trennya bisa seperti ini. 2300. Jadi seperti itu. Untuk AMRT teman ini harga-harga tinggi ya. Harus disiplin lah. Kalau area belinya itu yang pas itu kemarin pas di 2000 ini ya. Ini dia sempat koreksi habis itu mantul buat swing low naik lagi. Jadi seperti itu. Untuk AMRT langsung saja ke saham selanjutnya ada MAPI yang ditutup menguat 2,07% ke harga 985. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya MAPI ada akumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal MAPI sudah membentuk lower high, lower low. Apakah ini koreksi ABC dan dia naik lebih tinggi? Bisa jadi ya. Ini setelah naik ABC. Apakah ABC ini double bottom? Kalau dilihat kondisi seperti ini bisa jadi juga seperti ini. Dan kebetulan itu neckline ya. Ya 985.000 tuh masih bisa toleransi lah. 2 sampai 3 tick tuh. Nah, jadi ini harus rebound nih. Kalau dilihat volume meningkat juga ya. Kondisi seperti ini saat dia lagi di bawah, kalau dilihat ya cukup bagus lah. Candle hari ini kan inside bar. Risknya kecil kalau nekat ya. Apalagi ini kan ada akumulasi adalah YU BKDX. Risk reward bisa seperti ini. Kalau minat ya cut loss mepet aja. Pokoknya dia tutup di bawah 980, cut aja. Membuat low baru lah di bawah. Nih sekitar 3%, targetnya tarik langsung 1090, 1080. 12%
risk reward 1/4. Ini menarik ya. Yang penting kalau dia gagal bertahan di atas 980 ya udah berarti gagal. Kan ini sempat dijaga satu kali. Kalau gagal ya udah gagal. Kalau dia bertahan ini ada indikasi pola double bottom seperti itu. MACD-nya memang mengarah ke bawah tajam, bar chart di bawah 0 juga meningkat. Cuman nanti lihat kalau dia besok rebound ya bisa balik arah. Untuk MACD ini kan lagging. Fokus saja ke price action atau candle. Jadi seperti itu. Dan kebetulan di situ ada neckline. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SS yang ditutup menguat tipis 0,73% ke harga 685. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya SS ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SS juga indikasi double bottom ya. Ini support pertahanan terakhirnya yang waktu itu perkiraan saya ya 720 itu dijaga, ternyata gagal. Dan kondisi seperti ini resisten kuatnya bukan di 800 lagi tapi di 780 ya. Ini hapus saja, jangan dipakai ya. Dan kebetulan itu di atas EMA 60 EMA 20. Jadi kalau dia break itu double bottom dan naik lebih tinggi. Kalau dilihat volume juga meningkat ya. Ini indikasinya bagus. Yang penting ASOS jangan turun dari 650. Kalau niatnya untuk simpen jangka menengah ya, yang penting sabar, risknya kecil nih ya. Cuman ya harus siap juga dengan stop loss ya, daripada dibawa turun lebih dalam ya. Cut lossnya tipis saja, paling 5% lah ya. Target profit minimal. Resisten double bottomnya ini neckline-nya 780 itu 14%. Jadi risk rewardnya hampir 1/3 ya. Itu menarik, yang penting sabar aja. Tapi kan ini saham lagi downtrend karena di bawah EMA 20 EMA 60 ya. Kalau mau main pendek risk reward 1/1 ya targetkan aja 720. Bisa menguji EMA 20 nya ini aja, dia mantul terus koreksi lagi kan bisa seperti itu. Ini risk rewardnya juga masuk, yang penting sabar kalau minat. Jadi seperti itu untuk SS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BKSL yang hari ini ditutup ARB ke harga 65. Kalau dia transaksi asing ada net buy, tapi tipis ya, net sell-nya cukup besar pas lagi arah kemarin ya 33,3%. Kalau dia ada broker summary-nya biasa aja nih, cuman kelihatan MG ada akumulasi ya 990.000 lot, tapi yang jual juga cukup besar nih ya, seimbang lah ya antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal yang waktu itu perkiraan saya ada mantul di 70, ternyata nggak mantul ya. Ini neckline-nya dijebol. Jadi kemana arahnya untuk BKSL? Kalau saya lihat ya, buruk-buruknya dia akan uji neckline double bottomnya ini 6062. Jadi itu menarik menurut saya. Kemungkinan besar 6062 ini dijaga. Nah, jadi kalau dia ARB sekali lagi, itu malah kesempatan yang beli. Kalau ada yang nyangkut dari atas, tetap hold aja ya. Kalau perkiraan saya ini masih akan coba uptrend. Yang penting jangan turun dari 60. Kalau Bapak Ibu punya sahamnya dan dia jebol 60 ya, kalau mau relakan cut loss saja daripada dibawa tidur misalnya, bisa seperti itu ya. Jadi seperti itu untuk BKSL. Menurut saya besok kalaupun dia ARB sekali lagi itu bisa jadi bangun. Kemungkinan juga bisa nggak ARB besok. Lihat aja pergerakan besok untuk BKSL. Jadi seperti itu ya untuk BKSL. Ini menarik diperhatikan. Cuman ini saham high risk ya. Kalau dilihat ini downtrendnya juga dipatahkan nih, bisa seperti ini atau tarik dari atas juga bisa nih. Ini emang pas di 50 ya downtrendnya dan lewat. Nah jadi seperti itu. Kalau kondisi seperti ini ya maksimal 60 menurut saya ya. Satu candle lagi lah koreksinya ARB. Habis itu mungkin ada pantulan, bahkan bisa nggak ARB. Tapi disclaimer on, ini saham high risk seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MDLN yang hari ini ditutup menguat 11,01% ke harga 131. Kalau dia transaksi asing hari ini net buy 8,2 miliar. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MDLN ada akumulasi dari AK dan BK ya. Yang jual MU cukup besar juga 350.000 lot, tapi ditampung oleh AKBK. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal terkonfirmasi pola cup and handle-nya dan MDLN naik lebih tinggi. Ya waktu itu juga saya ada posting, cuman sempat turun ya 3 hari. Tapi kalau di grup saya bilang infokan yang penting bertahan di atas 110 itu masih oke untuk MDLN. Kenapa belinya di dekat-dekat pucuk ya, karena takut ketinggalan. Cuman sudah hitung risk rewardnya ya, nggak masalah kita takut ketinggalan, cuman kita udah tahu di mana harus stop loss kalau di luar skenario ya. Dan juga ya naiknya juga nggak terlalu besar ya, kami belinya itu di 118 115 area itu belinya, dan harus cut loss di bawah itu ya nggak masalah ya.
tapi habis itu dia langsung rebound. Dan targetnya pola cup handle-nya ini 150, sangat mungkin nggak ke situ. Ya mungkin besok bisa jadi, tapi disclaimer on. Untuk MDLN sekarang udah kuat, toleransi 110 bisa nggak dipakai? Enggak, menurut saya udah. Pokoknya dia valid di atas 120 itu oke. Jadi neckline-nya sekarang 120 untuk MDLN. Jadi menarik, MACD juga mengarah ke atas, volume meningkat. Jadi seperti itu. Menarik MDLN besok juga dan minggu depan. Follow the trend aja yang sudah punya ya. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada CAK yang hari ini ditutup juga menguat 7,84% ke harga 220. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, CAK ini hampir sama antara distribusi dan akumulasi ya. Lebih besar sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, CAK waktu itu masih saya perkiraan ya. Yang penting dia itu bertahan di 190, peluangnya ke 220. Ini kan dia uji neckline. Jadi hati-hati, ini area penentuan. Kalau gagal bertahan mungkin CAK bisa konsolidasi lagi di area ini 190 sampai 220. Kalau dia gagal ya ini masih dalam, bisa jadi ya, pembentukan korektif ABC. C-nya itu ya maksimal bisa 150. Cuman kalau bertahan, apalagi kalau ini benar swing low-nya aja, besok harusnya hijau. Dan kalau bisa jangan turun ya dari 210. Itu untuk CAK. Besok CAK jangan turun dari 210. Itu aja ya. Cukup bagus nih. Kalau dia konsolidasi atas ini cukup oke. Bapak Ibu bisa tetap out. Tapi kalau dia turun dari 210 ya profit taking. Kalau nggak mau dibawa naik turun area ini ya profit taking di atas. Cuman resikonya kalau profit taking di 220, kalau dia naik lebih tinggi ya ketinggalan atau beli lebih atas. Nah seperti itu ya. Jadi setiap strategi itu ada plus minusnya ya. Nggak bisa kita sempurna di market. Mau jual di harga paling tinggi atau bisa hold dan lihat sahamnya terus naik ya nggak bisa ya, karena ya di situ psikologis juga bermain dan nggak mungkin sempurna di market. Jadi seperti itu. Ini jadi level penentuan 220. Kalau gagal bisa konsolidasi di bawah atau bisa pola dead cat bounce. Kalau ini benar swing low-nya, bisa nggak koreksi ABC, cukup bagus juga nih. Ya langsung naik harusnya. Ya maksimal CAK turun kalau mau naik lebih tinggi ya. Maksimal turun 210 lah. Dia membuat swing low-nya minggu depan di 210 terus naik lagi ke atas, bisa jadi seperti itu juga. Jadi koreksi ABC-nya bisa nggak seperti ini tapi bisa malah seperti ini. Ini ABC-nya di sini, ABC dan naik. Nah, bisa seperti itu juga pola-polanya ya. Ya kalau saya sih konfirmasinya 210 nih. Gagal di atas 210 berarti konsolidasi lagi range-nya ini dan bahkan bisa jebol 190. Seperti itu untuk CAK. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TKIM yang hari ini ditutup menguat 6,73% ke harga 7.525. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat ada broker summary-nya, TKIM hari ini ada akumulasi dari broker-broker asing. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal TKIM sudah terkonfirmasi break dari 7.000 support angka psikologis, tapi dinaikin lagi 7.200 neckline sudah di retest yang semenjak 2022 Maret ya. Ini retest akhirnya break. Kalau retest ke bawah 7.200 naik bisa jadi ya. Jadi bisa beli di harga sekarang. Ya udah, kalian kalau harga sekarang ini udah ketinggalan untuk TKIM, dan TKIM itu sudah saya rekomendasikan saat di area 6.000, di area ini 6.600 sampai 6.700 nih. Ini saya rekomendasikan area ini. TKIM di tanggal 29 Agustus atau 30 nih. Ini saya suruh beli di 6.700, 6.600. Dan udah lumayan untuk TKIM ya. Nih udah 12% nih. 13% ya follow aja. Selama di atas 7.200 siap hold. Kalau dia turun dari itu mending profit taking dulu atau TP setengah, nanti kalau ternyata jebol juga 7.200 tambah di 7.000. Sepertinya tetap kuat 7.000 ya, dan bahkan mungkin TKIM peluangnya masih lanjut naik nih. Kalaupun besok ada koreksi-koreksi kecil, ada yang profit taking nggak masalah, tapi targetnya bisa jadi ya sampai akhir September ini 8.000 bisa tercapai ya, dan baru kemungkinan ISG koreksi bisa jadi. Jadi TKIM masih peluang untuk lanjut naik. Jadi seperti itu untuk TKIM. Target rounding bottomnya ini aja jauh ya, 8.200 sampai 8.250. Nah jadi seperti itu. Ini masih menarik. Pokoknya kalau dia ada koreksi ya itu kesempatan beli. Support kuatnya 7.000 dipakai ya. Kalau mau pakai 7.200 juga silahkan ya, mana cocok lah dengan chart dan strategi. Seperti itu untuk
TKIM, langsung saja ke saham terakhir. Ada INKP yang hari ini cukup luar biasa juga, naik 8,7% ke harga 9.675. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, INKP ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, INKP tadi juga di grup scalping saya suruh spec buy itu buy on breakout 9.000 ya. Kalau ada ikut ya sudah profit tuh. Tapi kan mereka udah tahu di mana harus stop loss kalau buy on breakout-nya gagal ya, karena main-main pendek. Tapi habis itu follow the trend, dia terus naik dan trend downtrendnya sudah dipatahkan, double bottomnya sudah terkonfirmasi. Jadi sekarang support kuatnya itu 9.000 sampai 9.200. Ini jadi support kuat dan dia juga sudah membuat swing low yang lebih tinggi. Nah, sebelumnya di sini ya, ini bisa naik seperti ini. Ini do break, targetnya bisa pakai ini juga, bisa nih targetnya bahkan bisa 11.800 sampai 12.000. Tapi terdekat dulu ya. Resisten yang akan diuji 10.100 atau 10.000 nih. Ini ke sini dulu arah INKP. Mungkin besok bisa tuh ya. Tapi disclaimer on nih. Ini udah harga pucuk. Kalau nekat ya punya, yang penting punya trading plan atau teknik scalping cara masuknya. Jadi seperti itu untuk INKP. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.